Harga nyawa Anda bahkan akan lebih murah dibanding harga tiket masuk ke stadion. Apabila situasi memburuk, tidak ada satupun yang bisa menjadi teman, ungkap ulasan di TripAdvisor soal Belgrade Derby. Belgrade Derby atau yang biasa dikenal dengan Eternal Derby adalah pertandingan yang mempertemukan dua kesebelasan besar asal Belgrade, Red Star Belgrade dengan Partizan Belgrade. Eternal Derby merupakan derby terbesar di Serbia, sekaligus menjadi derby terbesar kedua di Eropa setelah Old Firm Derby di Skotlandia antara Celtic dan Rangers. Eternal Derby tidak hanya terkenal di sepak bola, olahraga lain seperti basket dan bola tangan pun tidak luput mendalami derby ini. Namun di sepak bola semua menjadi lebih buruk. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari Epic Football. Eternal Derby dimulai pasca Perang Dunia Kedua berakhir. Awalnya gerakan anti-fasis Yugoslavia membentuk Red Star Belgrade pada 4 Maret 1945. Lalu dibentuklah Partizan Belgrade oleh militer Yugoslavia JNA pada 4 Oktober 1945. Derby ini sebenarnya menggantikan derby yang ada sebelum Perang Dunia Kedua antara BSK Belgrade dengan SK Yugoslavia yang dibubarkan sebelum Perang Dunia Kedua. Kemudian petinggi BSK Belgrade membentuk Red Star dan SK Yugoslavia kemudian mendirikan OFK Beograd pada 1957. Namun pamor OFK Beograd tertutupi dengan kehadiran Partizan, Hajduk Split, dan Dinamo Zagreb yang menjadi 4 kesebelasan papan atas Liga Yugoslavia. Dua kesebelasan ini memiliki kelompok fanatik supporter yang terkenal keras dan tidak segan-segan untuk melakukan kekerasan. Delije sebagai supporter Red Star Belgrade dan Grobari sebagai supporter Partizan. Selain karena fanatisme dari derby terpanas di Serbia, faktor politik juga menjadi pemanas dalam derby ini. Delije terkenal sangat nasionalis terhadap Serbia dan sangat membenci Yugoslavia. Delije sendiri didirikan oleh gerakan nasionalis Serbia dan sangat dekat dengan Slobodan Milošević. Milošević kemudian memanggil pulang kriminal internasional Yugoslavia yang sangat pro-Serbia, Željko Arkan Rasnatović. Arkan kriminal yang diincar Interpol karena kejahatan kelas berat di Eropa Barat mengetuai Delije. Arkan sendiri memiliki kekuatan paramiliter yang bernama Arkan Steiger. Ini yang membuat sebagian besar Delije secara otomatis memasuki dunia paramiliter di bawah komando Arkan. Delije juga turut serta dalam perjuangan kemerdekaan Serbia, sekaligus turut serta dalam kejahatan perang di beberapa negara pecahan Yugoslavia seperti Kroasia, Bosnia, dan Kosovo. Setali tiga uang dengan Delije, Grobari sebagai pendukung Partizan juga memiliki banyak kasus. Salah satunya kericuan besar di Split karena adanya penolakan atas kekerasan terhadap supporter Hajduk Split di kandang Partizan. Kekerasan di luar lapangan pun tidak terhindarkan, tercatat sebanyak 250 supporter luka-luka. Apabila Delije ada supporter yang kontra dengan pemerintah Yugoslavia, Grobari adalah supporter yang pro dengan pemerintah Yugoslavia. Josip Broz Tito merupakan salah satu bagian dari Grobari. Sebagai wujud nasionalisme atas Yugoslavia, Partizan pada tahun 1959 mengubah warna jersey merah biru ke warna hitam putih khas Yugoslavia. Mantan pemimpin Grobari, Franjo Tuđman, adalah presiden Kroasia pertama pada 1991. Hal inilah yang menjadikan Grobari sangat dekat dengan petinggi pemerintah pecahan negara Yugoslavia. Beberapa nama besar seperti mantan Perdana Menteri Serbia Ivica Dačić, petenis Ana Ivanović, pemimpin oposisi Montenegro Nebojša Milošević juga merupakan bagian Grobari. Tensi tinggi selalu tersaji. Flare, keributan sebelum pertandingan, dan lemparan batu merupakan pertandingan umum yang selalu terjadi di Belgrade Derby. Can yang mengundang rivalitas selalu berkumandang. Red Star dan Delije yang sangat nasionalis terhadap Serbia sering menyebarkan ejekan terhadap pecahan Yugoslavia yang notabene selalu dielukan oleh Grobari dan Partizan. Jurnalis Inggris Jonathan Wilson menceritakan pengalaman menonton derby yang berujung pada 41 personil polisi terluka dan 35 orang ditahan pada tahun 2003 sebagai uncivil war karena banyaknya unsur kepentingan di balik bentroknya kedua tim. Partizan Stadium dan Ratko Mladić Stadium merupakan saksi bisu kekerasan dan brutalnya supporter kedua kesebelasan saat bertemu. Polisi yang berjaga pun tak luput menjadi korban kekerasan kedua supporter. Puncaknya adalah saat era pecahnya Yugoslavia. Delije kala itu memasang spanduk bertuliskan Welcome to Vukovar. Vukovar adalah bagian negara Kroasia yang merupakan titik utama perang Serbia-Kroasia yang berhasil diambil alih oleh Arkan Steiger bernama Delije meskipun hanya bertahan 2 bulan. Kericuan tidak terhindarkan. Tidak ada catatan resmi korban yang berjatuhan, namun beberapa sumber menyatakan setidaknya 40 orang tewas dalam bentrokan tersebut. Kericuan tidak pernah surut hingga saat ini. Pemain juga tak luput dari cemoohan. Terakhir, gelandang Partizan Everton Lewis menerima ucapan rasis dari Delije dan pemain Red Star. Uniknya, respon dari kedua kesebelasan cuma begini, biasakanlah. Ini karena derby Belgrade menghadirkan tensi tinggi sehingga perkataan rasis merupakan hal yang biasa terjadi. Ini pula yang membuat Lewis merasa tak adil, orang Serbia sangat ramah terhadap saya, namun apa yang terjadi pasca pertandingan ini sungguh membuat saya bersedih dan merasa diskriminasi, kata Lewis. Untuk Anda yang penasaran, harga tiket Belgrade Derby berkisar antara 5-15 euro atau 80-240 ribu rupiah, tergantung kelas yang Anda pilih.
Harga termurah ada di tribun supporter, sementara termahal ada di tribun netral. Dengan harga yang murah tersebut, Anda bisa mendapatkan atmosfer dari derby terpanas di Serbia, sekaligus harga yang tepat untuk melelang nyawa Anda. Dan itulah informasi mengenai dunia sepak bola dari Epic Football. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe.